Selamat malam penggemar catur dunia, kali ini kami mempersembahkan dua game spektakuler dari legenda catur dunia. Jose Raul Capablanca. Pertandingan pertama berlangsung di tahun 1918, Capablanca sebagai putih memulai pertandingan dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, pion D4, Scots game. Pion hitam D6, kuda C3. Kuda F6, luncur B5. Luncur hitam gerak ke D7, Capablanca kemudian rokade. Luncur E7, benteng bergeser ke E1. Mark Vonarov lalu menggerakkan pion pukul pion, kuda putih makan pion. Pertukaran kuda di petak D4, lalu kemudian Mark Vonarov menukarkan luncur di petak D5. Sang Maharaja Hitam rokade pendek, Jose Raul Capablanca memindahkan ster ke C3. Pion maju ke C6, kuda putih parkir ke D4. Kuda hitam D7, Capablanca menggerakkan kuda ke F5. Mengancam skakmat dalam satu langkah. Hitam mencegah skakmat, luncur ke F6. Capablanca langsung memindahkan sternya, ster putih ke G3. Kuda loncat ke E5, luncur putih ke F4. Sang Menteri Hitam gerak ke C7, benteng menempati petak D1. Hitam menambah perlindungan pada pion, benteng D8. Langkah ini direspon oleh Capablanca dengan manuver pengorbanan benteng, benteng makan pion. Dan sesudah hitam menyantap benteng, Capablanca melangkahkan luncur menyantap kuda. Dan pada posisi ini Mark Vonarov membuat sebuah trik, ia melakukan trik pengorbanan ster. Yaitu dengan langkah benteng ke petak D1. Jika sekarang, Jose Raul Capablanca tertarik menyantap ster hitam, maka, benteng hitam makan benteng. Skakmat. Tentu saja blunder fatal seperti itu tak pernah terjadi, karena pada pertandingan aslinya di posisi ini Capablanca memilih menjawab dengan langkah benteng makan benteng. Mark Vonarov melanjutkan pertempuran, luncur pukul luncur. Dibalas oleh Capablanca dengan lompatan kuda ke petak H6. Dan ini langkah skak. Sang Maharaja dipaksa pergi ke pojokan, disambut oleh Capablanca dengan sebuah taktik yang sangat mengejutkan. Jose Raul Capablanca pada posisi ini melepaskan taktik pengorbanan ster, yaitu dengan langkah ster putih mencaplok luncur di petak E5. Mark Vonarov membalas ster memakan ster, langsung berhadapan dengan manuver pengorbanan kuda dari Jose Raul Capablanca. Capablanca melangkahkan kuda mencaplok pion di petak F7. Skak. Dan sesudah langkah ini, Mark Vonarov langsung menyerah. Mark Vonarov memutuskan menyerah, karena jika sekarang sang Maharaja bergerak ke G8, maka, kuda putih mencaplok ster. Putih jauh lebih unggul. Atau bagaimana jika pada posisi ini Mark Vonarov memilih merespon dengan langkah benteng makan kuda, maka akan dibalas ulah Jose Raul Capablanca dengan manuver benteng ke petak D8. Skak. Dan sudah pasti, sang Maharaja dari hitam tidak akan mungkin bisa diselamatkan.
Game fantastis berikutnya terjadi di Amerika Serikat tahun 1933, Capablanca sebagai putih berhadapan dengan Hermann Steiner. Game ini sendiri diawali dengan permainan 4 kuda. Game berlanjut luncur ke B5, luncur B4. Kedua pemain kompak rokade, lalu kemudian pion maju ke D3. Pion D6, luncur keluar ke G5. Luncur pukul kuda, pion menyantap luncur. Kuda hitam E7, kuda putih H4. Pion menyerang luncur ke C6, luncur langsung menghindar ke C4. Luncur hitam E6, direspon Capablanca dengan luncur memakan kuda. Pion pukul luncur, Capablanca kemudian menukarkan luncur si petak E6. Setelah itu Capablanca melanjutkan pertempuran dengan langkah skak, ster putih ke G4. Hermann Steiner merespon dengan langkah raja ke F7. Jose Raul Capablanca lalu memajukan pion ke F4. Benteng mengancam ster ke G8, Capablanca dengan segera memindahkan ster ke petak H5. Skak. Raja geser ke G7, pion pukul pion. Pion D hitam balas memukul pion, disambut oleh Capablanca dengan manuver pengorbanan benteng. Benteng makan pion di petak F6. Sang Maharaja menyantap benteng, benteng putih bergerak ke F1. Skak. Apabila pada posisi ini, hitam mencoba melarikan Sang Maharaja ke petak G7. Maka, benteng putih akan bermanuver ke F7. Skak. Sang Maharaja hitam tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Oleh sebab itu pada game aslinya di posisi ini hitam dengan terpaksa menutup skak, kuda loncat ke F5. Capablanca menjawab dengan kuda makan kuda. Pion hitam memukul kuda. Benteng melakukan skak, dengan mencaplok pion di F5. Dan sesudah Sang Maharaja menghindar ke E7, Capablanca menggerakkan ster ke F7. Kembali, skak. Raja berlari ke D6, benteng putih F6. Lagi-lagi, skak. Sang Maharaja mencoba kabur ke C5, dibalas Capablanca dengan manuver ster makan pion di B7. Ancaman skakmat satu langkah di dua tempat yang berbeda, yaitu petak C6. Dan juga, skakmat di petak B4. Hermann Steiner mencoba mencegah skakmat, dengan cara menaruh ster ke B6. Akan tetapi pada posisi ini Jose Raul Capablanca membuat taktik yang mengejutkan, Capablanca kembali mengorbankan benteng. Kali ini dengan manuver benteng makan pion di petak C6. Skak. Hermann Steiner menjawab dengan langkah ster menyantap benteng, langsung disambut oleh Capablanca dengan manuver ster ke petak B4. Dan ini adalah skakmat.